Iya, tapi menarik gitu maksudnya, secara desain tuh bagus gitu maksudnya. Wah, ini keren banget aku bilang itu kan ya. Aku tanya ini apa artinya? Ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Artinya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Emang ini bendera siapa? Ini bendera Rasulullah Muhammad. Tahu nggak aku bilang waktu itu apa? Aku mau mati megang bendera ini, aku bilang gitu. Kalau udah muslim. belum, aku bilang kalau aku mati kalau aku mati megang bendera ini, kayaknya aku nggak apa-apa deh. Aku bilang gitu. Akhirnya nggak berapa lama dari situ aku syahadat. Tapi yang menjadi pemahamanku bahkan sebelum syahadat adalah Apa sih yang Ustadz pengen sampaikan ke kita, khususnya yang masih diberikan kesempatan untuk di usia saat ini, untuk bisa kenal dengan dakwah gitu ya. Apakah mentalitas yang Ustadz pengen sampaikan sih kepada kita gitu. Karena kan kami yakin ketika Ustadz invest di masa muda pasti mungkin waktu tidur Ustadz berkurang gitu. Mungkin capek Ustadz lebih banget gitu. Dan mungkin bacaan buku Ustadz gitu atau apapun itulah. Nah, jadi dalam hal itu apa sih yang menjadikan kita setidaknya tanda kutip mau untuk menjadikan tidur kita, mau untuk mulai lebih capek lagi dan sebagainya itu bagaimana sih mentalitasnya Ustadz? Aku nggak tahu ya. Hanya saja gini, ketika aku masih jadi kafir ya, ketika aku masih kafir itu ya, aku tuh memang orang yang berbeda dengan orang yang sekarang, berbeda jauh banget. Aku nggak peduli orang, aku masa bodoh. Ya sekarang mungkin juga iya ya. Tapi yang jelas aku lebih parah lah, jauh banget lebih parah ketika aku masih kafir. Hanya saja ketika aku kan tetap walaupun kafir aku tetap nyari tentang kebenaran kan ya. Nah aku nyari tentang kebenaran, aku nyari tentang apa yang bisa aku jadiin pegangan dalam hidupku. Tapi begitu aku dekat sama orang Muslim, maksudnya aku tanda-tanda dekat itu aku waktu itu ngambil kos-kosan sama mereka. Dulu di kos-kosan kita satu rumah, kita nyewa satu rumah bagi 7. Yang kafir cuma 2 waktu itu. Aku sama temenku, orang Batak satunya. Akhirnya yang satu ini pindah tahun depannya karena dia nggak sanggup ngelihat orang-orang Muslim ini. Karena orang-orang Muslim ini orang kajian semua ternyata. Disitulah aku pertama kali dengar, karena bayangin ya ini kayak ruang tengah, terus di situ ada kamar gitu ya. Ruang tengahnya ya kira-kira lebih kecil daripada ini, jauh lebih kecil. Jadi ruangnya setengah inilah kira-kira ruang tengahnya. Cuma isi 4 orang udah penuh. Nah, jadi waktu itu bayangin setiap hari Kamis, aku ingat temenku namanya Samsul itu halkoh sama Mas Husen. Dan halkohnya di tengah ruangan itu. Jadi pas mereka halkoh kita nggak bisa keluar dong. Maksudnya, ya kan nggak enak, bukan nggak usah keluar, nggak enak kan maksudnya kan ya Pak. Jadi di dalam tuh aku dengerin kajian mereka tuh. Waktu itu mereka ngajinya qada wal qadar. Nah, iya, jadi dengerin kajian aku, masuk akal juga ya segala macam. Dengerin dari kamar. Setelah itu ada kakak kelasku namanya Mas Amir waktu itu. Mas Amir itu dulu ketua Gema Pembebasan. Nah, Mas Amir ini ceritanya waktu itu lagi nyiapin aksi. Mereka lagi ngiketin bendera Aroya itu ke ya bambu lah kira-kira, nyiapin segala macam, terus gunting-gunting Aroya Aliwa kecil-kecil tuh dikibarin kayak gitu-gitu. Terus aku bilang ini gila, keren banget desainnya nih. Maksudnya secara desain tuh aku ngeliat bendera hitam ya, terus tulisan apa keluar lah nggak tahu. Iya, tapi menarik gitu maksudnya, secara desain tuh bagus gitu maksudnya. Wah, ini keren banget aku bilang itu kan ya. Aku tanya ini apa artinya? Ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Artinya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Emang ini bendera siapa? Ini bendera Rasulullah Muhammad. Tahu nggak aku bilang waktu itu apa? Aku mau mati megang bendera ini, aku bilang gitu. Kalau udah muslim. belum. Aku bilang kalau aku mati megang bendera ini, kayaknya aku nggak apa-apa deh. Aku bilang gitu. Akhirnya nggak berapa lama dari situ aku syahadat. Tapi yang menjadi pemahamanku bahkan sebelum syahadat adalah aku udah ngerti bahwasannya yang kurang daripada hidupku tuh cuma satu, tujuan hidup ya. Klise sih. Cuman antum kebayang nggak sih dulu ketika as a kafir ya, and as a common man ya. Artinya aku yakin semua orang muslim juga sama sih. Mereka tuh ketika SMA ya mikirnya adalah aku nanti kerja tuh gimana.
Paham gak sih maksudnya? Dulu tuh nggak kebayang loh. Aku tuh bahkan nggak tahu bapakku tuh dapat duit dari mana. Kenapa dia tuh dibayar gitu? Kalau orang jualan kan jelas ya. Kalau orang pergi ke kantor dia tuh ngapain sih sehingga dia tuh dibayar? Paham gak sih maksudnya? Aku tuh nggak kebayang. Terus apa yang aku harus lakukan sehingga aku tuh bisa dibayar? Paham gak sih maksudnya? Aku tuh nggak ngerti gitu maksudnya. Kenapa itu? Nah jadi cara paling gampang kalau bagi orang nggak mau mikir adalah ya udahlah. Kalau gitu aku tinggal gantiin bapakku aja. Kan mudah kan? Karena itulah aku masuk IPB. Tapi begitu terus kemudian aku ngelihat bendera itu dan aku ngelihat mereka mau untuk guntingin, mau untuk sampai malam dan segala padahal mereka nggak dibayar, aku jadi ngerti kenapa? Karena mereka punya tujuan. Jadi ketika aku merasa udah punya tujuan itu, hidupku tuh jadi berwarna. Ibaratnya kayak jerami kena api tuh kebakar langsung itu. Nah, jadi ketika aku masuk Islam itu tujuan itu membuat aku tuh hidup. Makanya aku bilang kan dari dulu aku udah ngerti bahwasanya aku kayaknya nggak akan pernah jadi penghafal Quran deh. Bukan berarti aku give up untuk ngafal Quran ya. Aku ngafal. Aku coba untuk ngerti Al-Quran. Tapi aku udah tahu ini kayaknya bukan jalan perjuangan aku nih di sini nih. Waktu itu aku ngerti banget bahwa jalan perjuangan aku adalah pasti dakwah. Tapi aku nggak ngira sih kalau aku bisa ngisi. Itu aku nggak ngira. Jadi dulu tuh aku berpikir gini. Ya kalau ngisi adalah bagian daripada dakwah, kenapa tidak? Jadi aku nggak pernah pengen jadi kayak apa ya, pengen jadi kayak pembicara tuh nggak pernah. Cuman ya udahlah kalau memang jadi nanti kapan-kapan aku tunjukin ya orasi pertamaku. Buset, aku ngelihatnya malu banget aku. Terus aku ngelihatnya ngomong apa sih lu gitu. Maksudnya aku nggak pernah tahu jalannya seperti, cuman aku tahu bahwasanya aku harus dakwah. Minimal dengan apa? Bantu-bantuin mereka kayak tadi ngiketin bendera dan segala macam. Nah, kecintaanku terhadap tujuan itulah yang aku pikir itu yang feeding aku untuk melakukan segala sesuatu sih sebenarnya. Yang buat aku untuk apa ya, kalaupun capek, waktu itu kalaupun capek aku mikir, ya paling mati, ya kan mati kayak gini kan bukannya kamu pengen maksudnya untuk seperti itu, bukannya kamu pengen mati dalam keadaan seperti ini. Ya udahlah, itu kan jalan yang kamu udah pilih gitu maksudnya. Ya balik lagi sih, memang karena cinta sih balik lagi. Kalau memang kita udah nggak cinta dengan sesuatu, ya kita juga ngapa-ngapain juga pasti kepaksa kan. Gitu. Maksudnya kalau kita sudah nggak suka sama sesuatu ya ngapa-ngapain kepaksa pastinya. Tapi kalau kita sudah suka sama sesuatu, orang suka itu, orang cinta itu buta. Orang suka itu nggak punya alasan. Ya, balik lagi ke materi yang mau aku nyampein, harusnya orang yang sudah cinta itu dia nggak pernah punya alasan, dia gila aja. Maksudnya ya kayak orang jatuh cinta gila semua tuh, kadang-kadang nggak masuk akal kan. Ya orang obses, orang bucin tuh kan kadang, lu ngapain sih? Orang nama jatuh cinta gimana lu nasihatin orang jatuh cinta? Lu gila, gitu kan ya, bukan dia gila gitu. Nah jadi itu yang membuat aku sih. Nah sehingga menurutku sih yang harus dikembangin ya kita benar-benar nggak sih mencintai dakwah ini? Karena di sisi yang lain ada orang-orang yang dalam tanda kutip menjadikan duit itu sebagai tujuan. Makanya di kampus itu yang banyak dulu orang-orang ikut adalah kalau nggak mahasiswa BEM misalnya untuk membuktikan eksistensi di bahwa dia adalah orang yang kayak akademisi ataupun dia orang yang aktivis dan segala macam. Kalau nggak bisnis. Nah itu seminar-seminar bisnis tuh banyak tuh bagaimana caranya kaya dalam waktu 3 hari dan segala macam gitu kayak gitu. Nah itu tapi balik lagi satu yang aku juga bisa bagi pada teman-teman sekalian ya. Tapi ini memang agak tricky karena hanya orang kaya yang ngerti bahwa duit itu nggak ada gunanya. Serius. Kalau orang miskin gak usah ngomong deh sama orang miskin, mereka nggak ngerti. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena aku pernah ngelaluin itu. Suatu waktu bagiku ya, antum percaya nggak? Aku pernah iri hati banget, sampai toksik banget ketika temenku si Samsul itu ikut pergi ke Surabaya nemenin ustadznya. Sementara aku yang cuma disuruh bikin konten, suruh tinggal di Bogor. Aku pikir kenapa bukan aku? Kebayang aku nginep di hotel, naik pesawat, keluar kota. Sekarang tuh suruh aku keluar kota, muak aku serius. Paham gak maksudnya? Sekarang suruh gak usah deh gitu. Makasih gitu. Capek banget serius. Nah tapi kan hanya orang yang sering pergi keluar kota kan, yang ngerti ini kan. Tapi kalau orang gak pernah keluar kota, aku ngerti rasa toksiknya kayak apa. Ketika aku harus ditinggal pergi keluar kota, aku rasa kenapa bukan aku? Kenapa bukan aku? Kenapa temanku? Kenapa bukan aku? Pas dia pulang aku tanya gimana? Dia tuh mencerita aku, ya alhamdulillah gitu. Tapi paham gak sih maksudnya? Itu keluar kota. Yang kedua, keluar negeri. Itu kalau orang belum pernah keluar negeri, aduh. Noraknya minta ampun. Ini kalau udah keluar negeri nih. Aku yakin males. Ternyata bilang enggak katanya. Serius, aku udah sama sekali udah kayak apa ya? Keluar negeri udah kalau andai bukan karena dakwah ya, serius. Udah aku tuh keluar, aku bilang sama istriku, aku lagi menghidupi
impianku, paham gak sih maksudnya? Dan ini yang paling berbahaya bagi hidupku sih, karena Bane pernah berkata, tahu Bane, musuhnya Batman? Iya, victory has defeat you. Yang paling berbahaya itu adalah kemenangan sih. Dan aku tahu toksiknya kemenangan tuh kayak apa. Aku ketika, balik lagi ya, kalau orang kaya, dia tahu kenapa duit itu nggak berharga. Sama seperti orang-orang itu sifat yang sama, victory has defeat you itu. Antum tahu nggak? Dulu ketika aku ngelihat Gramedia ya, yang buat aku panas adalah, aku bilang gini, kenapa di Gramedia ini nggak ada satupun buku-buku Islami yang jadi juara 1? 10 tahu kan, pas Gramedia masih berjaya, gila. Pas Gramedia masih berjaya itu bayangin ya, antum nggak, kalau antum hidup di zamanku ya, itu Gramedia itu ya, antum kayak kesana udah kayak ke surga, paham gak sih maksudnya? Aku tuh kalau ke Gramedia aku merasa kayak ke surga, tau gak sih maksudnya? Seneng banget rasanya kayak bawa buku, terus bayangin yang ngeliat 10 buku bestseller itu gak ada buku Islami satupun. Dan pandanganku yang sangat ekstrim pada saat itu ya, kenapa nih gak ada satupun buku Islami di sini? Terus aku bilang, ya Allah, aku pengen bukuku masuk di sini. Itu yang buat aku nulis sampai kesetanan. Baca sampai kesetanan, nulis sampai kesetanan, balik lagi tujuan kan. Cuma ya itu salahku tadi. Tujuannya adalah bukuku masuk di situ, bukan karena Allah. Gitu. Kalau cerita ulama salaf itu ketika dia nulis langsung dirobek ya. Ini bukan karena Allah gitu kan. Ya, langsung dirobek. Cuman kan aku punya tujuan itu dan antum tahu buku Udah Putusin Aja itu jadi nomor 1 di banyak sekali Gramedia. Pas aku ngeliat itu, di titik itulah menulisku menurun jauh sampai sekarang. Jadi aku nggak punya motivasi. Karena tadi aku udah ngelihat ada di situ gitu maksudnya, paham gak sih? Nah di titik itulah menulisku udah jarang sekali. Sampai akhirnya ya pas aku ketemu Terele, aku diomel-omelin. Katanya penulis, tapi nggak pernah nulis. Ya aku bilang jangan bandingin dengan dia lah gitu maksudnya. Dia kan, maksudnya aku kan dia bilang harusnya penulis itu setiap hari nulis katanya. Aku iya juga ya. Dari situ aku tidak pakai lagi bioku penulis gitu. Motivator aja lah gitu kan. Ya, maksudnya paham kan? Itu victory has defeat you itu. Nah sekarang aku melihat gini. Beberapa hal toksik dalam diriku adalah aku lagi menghidupi impianku. Impianku dari dulu adalah hidup punya rumah, terus punya sebelahnya tempat dakwah. Itu impianku banget tuh. Ya semua yang aku hidupin sekarang itu impianku. Jadi ya balik lagi lah. Kalau kita merasa nyaman itu juga bahaya. Tapi yang menggerakkan orang itu ya tujuan tadi. Nah sekarang aku coba untuk upgrade tujuanku. Balik lagi yang aku bilang, apa sih yang terus kemudian menjadi sesuatu yang dibanggakan pada orang, ataupun yang membuat dia diingat orang, membuat dia punya legacy, ya itu kan adalah tadi kader, ataupun karya, prestasi yang dia terus kemudian tanamin pada orang lain. Nah untuk itulah kita buat yuk ngaji itu kan, untuk itu sebenarnya. Jadi balik lagi sih tujuan sih itu yang membuat orang untuk bisa jadi gila untuk mencapai sesuatu, gitu.